Selamat bertemu kembali dalam seri jaringan komputer. Kali ini kita akan membahas Routing Internet Protocol (RIP) versi 1, khususnya mengenai tabel routing yang ada di RFC 1058. Topik yang akan dibahas adalah apa itu tabel routing di RIP dan bagaimana tabel routing itu dibangun. Untuk memperagakan bagaimana tabel routing itu dibangun, kita minimal menggunakan dua router. Di sini router R1 dan R2. Kemudian terbangun tiga network. Network pertama adalah yang terhubung dengan interface 1, 202.168.11.0. Network kedua yang terbangun antara router 202.168.13.0 dan network ketiga adalah network yang terhubung ke R2 interface 1 202.168.12.0 dengan asumsi netmask 255, 255, 2550. Sehingga dengan setup network seperti ini, maka kita bisa memberikan nomor IP pada setiap host yang ada, seperti tercantum di dalam diagram tersebut. Untuk pertama kali, router dinyalakan, misal di R1, maka R1 akan mengisi tabel routing R1 dengan semua network yang ada atau terhubung secara langsung padanya. Dalam hal ini adalah network 202.168.11.0, kemudian 202.168.13.0. Karena network-network itu terhubung langsung pada dirinya, maka metrik di sini harganya 0. Demikian juga pada saat R2 dinyalakan, maka tabel routing di R2 akan diisi oleh R2, yaitu network 020.168.13.0 yang terhubung ke interface 2 dengan metrik 0. Kemudian yang kedua, network 202.168.12.0 yang terhubung ke interface 1 dengan metrik 0. Diperhatikan di sini bahwa karena routing atau network itu langsung berhubungan dengan dirinya, maka gateway itu dikosongkan, atau di sini kita sajikan dengan angka 0. Pada saat tertentu, sesuai dengan setting timer yang ada di RIP protokol, maka masing-masing router akan mengirimkan tabel routingnya ke tetangga-tetangganya. Dalam hal ini, R1 akan mengirim tabel routingnya ke R2, kemudian setelah diterima oleh R2, dilakukan komparasi isi daripada tabel routing yang dimilikinya dengan tabel routing yang diterima dari tetangganya. Data-data yang terkait dengan network yang sama tidak dilakukan perubahan, namun kalau ada informasi terkait dengan metrik yang lebih rendah, maka metrik yang lebih kecil itu akan diupdate di dalam tabel routing miliknya. Dalam hal ini yang terjadi perbedaan adalah informasi network 202.168.11.0 tidak ada di tabel routing dia,
maka dilakukan update. Yang perlu diperhatikan di sini adalah gateway. Jadi gateway ini adalah asal daripada tabel routing itu dikirimkan. Dalam hal ini adalah 202.168.13.1. Kemudian interface diisi dengan interface mana tabel routing itu datang. Di sini adalah interface 2. Nah, karena dia datangnya dari gateway lain atau datangnya dari router lain, maka metrik pada informasi tabel yang dikirim dinaikkan menjadi ditambah dengan 1. Sehingga dalam hal ini metriknya berharga 1. Setelah itu bisa jadi R2 akan mengirim update ke R1. Hal yang sama akan dilakukan oleh R1 untuk melakukan update dari informasi tabel routing yang diterimanya. Dalam hal ini, maka R1 akan mencatat network yang belum ada pada tabel routingnya, yaitu 202.168.12.0 yang datang dari interface R2 dengan nomor IP 202.168.13.1 dan datang melalui interface 2 dia. Kemudian karena dia datang dari tempat lain, maka metrik asal akan ditambah 1, sehingga di dalam hal ini bernilai 1 dan dicatatkan di tabel routing 2. Demikian bagaimana proses membangun tabel routing yang dilakukan oleh router-router yang ada di jaringan dengan cara mengirimkan tabel routing yang dimilikinya ke tetangga-tetangganya. Terima kasih, selamat bertemu kembali pada seri jaringan komputer lainnya.